ada gerakan di balik layar nih untuk menghalanginya memerankan perannya sebagai Zhang Zuyo meninggalkan lokasi syuting tanpa pemberitahuan dan bahkan merusak properti hotel. Mari kita berdebat secara terang-terangan, siapa yang tidak pantas disebut aktor? Berani tidak? Hi everyone, aku Yusel Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan seperti itu ya guys. Tapi kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja nih, lagi banyak masalah kah, lagi sakit kah atau sebagainya, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang hal yang lagi heboh banget diperbincangkan di industri hiburan China guys. Apa sih yang lagi ramai? Nah, hal itu adalah tentang Marcus Lee dan juga Ma Tianyu. Lantas, apa nih yang terjadi dengan mereka? Penasaran gak? Ya udah, yuk mari kita bahas bareng-bareng. By the way, sebelum kita lanjut, aku minta maaf dulu dan izin dulu ya guys untuk nge-affiliate produk-produk face care yang mungkin bisa kalian coba. Tenang aja, aku udah taruhin time lapse juga, jadi kalian bisa skip bagian aku yang nge-affiliate ini. Kita mulai dulu dari facial wash deh ya, yang paling basic nih. Untuk facial wash, ada Wardah Crystal Secret. By the way, seperti yang kalian baca, pembersih wajah ini mengandung NF amino plus AHA PHA, yang mana kandungan ini dapat membantu mengangkat sel kulit mati secara gentle atau secara lembut untuk membuat kulit tampak cerah guys. Terus aku juga pakai produknya Marina yang Perfecting Glow Face Cream. Nah, untuk teman-teman terutama yang cowok nih yang pengen wajahnya itu tampak kelihatan lebih cerah, bersih dan juga seger, tapi nggak mau kelihatan dempul gitu ya kan, menurut aku ini sih solusinya. Dan untuk informasi, ini produk juga mengandung kandungan yang dapat mencerahkan wajah. Ada niacinamide-nya, alpha-arbutin, tranexamic acid, hingga ceramide. Dan produk ini juga bahkan mengandung SPF 20 PA+++. Untuk harganya juga terjangkau banget cuy, sumpah. Lanjut, ada sunscreen juga harus kalian punya ya guys. By the way, selama beberapa bulan terakhir aku pakai Karasan guys, yang 45 SPF. Yang aku suka adalah ini tuh nggak ada white cast, terus teksturnya juga bagus gitu, dan kayak terasa ringan gitu di wajah. Dari beberapa sunscreen yang pernah aku coba, aku paling kecantol sama ini sih guys. Aku juga pakai Nacific Pitonacin Sleeping Mask. Ini tuh bener-bener wajib banget aku pakai sebelum tidur. Kayaknya aku tuh nggak bisa tidur kalau belum pakai ini. Serius. By the way, untuk informasi, ini produk itu bisa membuat wajah kalian jadi cerah dan juga lembab. Kenapa? Karena itu mengandung niacinamide juga guys. Seperti aku baca-baca, ini tuh mengandung 5% niacinamide. So, gimana nih bosku? Tertarik nggak untuk coba? Kalau tertarik, kalian bisa cek tag produk. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan utama kita. Untuk pertama, kita kenalan dulu ya dengan sosok mereka. In case kalau ada teman-teman yang mungkin belum terlalu kenal atau udah kenal tapi agak lupa, ya udah tak kenalin siapa mereka kepada kalian. Kita mulai dulu dari Marcus Lee. Nah guys, untuk Marcus Lee atau yang dikenal dengan Lee Ming-de adalah aktor Cina yang lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1996. Ia sendiri memulai debut aktingnya pada tahun 2018 dan sejak debut dia telah tampil di berbagai drama termasuk When We Were Young tahun 2018 hingga drama Coco Squid tahun 2019. Dan untuk informasi, dia itu diketahui merupakan lulusan dari Akademi Film Beijing. Sementara itu untuk Ma Tianyu sendiri adalah aktor China yang lahir pada tanggal 12 Juli 1986. Aktor yang juga dikenal sebagai Rema ini diketahui merupakan seorang penyanyi guys dan berasal dari etnis minoritas Muslim Hui di Tiongkok dan lulus dari Akademi Film Beijing. Dia sendiri mulai debutnya sebagai penyanyi pada tahun 2006 setelah menempati posisi ke-6 di babak final kompetisi My Hero. Dan pada tahun 2007 dia merilis album pertamanya yang bertajuk Beautiful Light. Dan album ini diterima dengan baik. Bahkan berhasil menduduki puncak tangga lagu musik Asia untuk album Tiongkok. Adapun untuk sang aktor itu memulai karir aktingnya dalam film yang bertajuk Evening of Rose dan pertama kali menarik perhatian pada tahun 2011 ketika dia membintangi drama wuxia yang bertajuk The Vigilance in Mars. Dan ia juga berhasil nih memenangkan penghargaan aktor terobosan di Youku Television Index Awards tahun 2011. Kemudian pada tahun 2013 dia juga membintangi film komedi yang bertajuk The Cosplayers dan terpilih sebagai aktor film paling menjanjikan. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi dari kedua aktor tersebut. Lantas, apakah yang terjadi dengan mereka? Jadi guys, ceritanya kayak gini. Hal itu dimulai pada tanggal 4 Januari yang lalu ketika Marcus Lee atau Lee Ming-de itu menjadi pusat perhatian yang gak terduga. Namanya itu melejit ke puncak pencarian terpopuler di Weibo dengan 3 tagar teratas. Antara lain adalah komentar Lee Ming-de. Terus Lee Ming-de mengungkap dunia hiburan
dan Matian Yu Lee Ming-de. Dan guys, usut punya usut, hal itu terjadi dikarenakan sang aktor membuat heboh dunia hiburan Cina dengan unggahannya yang menyebutkan tentang kru produksi The Triple Echo of Time dan diduga menyindir aktor utama Matian Yu tanpa menyebut namanya secara eksplisit. Marcus Lee juga membagikan surat perpisahan tertanggal 28 Desember di mana dia mengucapkan terima kasih kepada kru dan mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, beberapa penggemar mengunggah dukungan dan mengungkapkan kekhawatiran dengan menyuruhnya melindungi dirinya sendiri. Yang lain juga memperingatkan bahwa dia tidak boleh mengomentari selebriti lain karena dikhawatirkan dapat mendatangkan masalah baginya. Komentar dari netizen lain juga menyuruh sang aktor untuk dapat tenang karena tidak mungkin dia dapat melawan dukungan modal. Tetapi sang aktor menjawab, berapa banyak mereka yang punya modal? Berapa banyak kita yang hidup dari gaji? Kemudian Lee Ming-de atau Marcus Lee melanjutkan nih dengan memposting bahwa dia bersedia untuk memimpin dan juga menjadi aktor utama yang berani berdiri dan mengatakan kebenaran. Lebih lanjut, dia menuliskan, maksudku, jika nggak ada aktor muda yang berani berdiri dan mengatakan kebenaran, lalu bagaimanakah kita bisa menciptakan karakter? Jika aku seperti ini, maka itu berarti aku benar sekali. Aku bersedia untuk memimpin. Karena jika tidak ada orang yang seperti itu, karya yang akan kalian tonton di masa depan akan menjadi kotoran. Begitu teman-teman statement dari sang aktor. Dan setelah membaca kata-kata tersebut, netizen pada akhirnya menyadari bahwa Lee Ming-de itu pasti mengalami masalah atau perlakuan yang tidak adil di tempat kerja. Dan itu hanyalah sebuah keluhan. Dan hingga pukul 7 malam, postingan Weibo oleh Lee Ming-de langsung memicu pencarian panas nih guys. Dilansir dari dramapanda.com, dalam salah satu unggahannya, Marcus menuduh bahwa kru dari drama The Triple Echo of Time melakukan mistreatment. Dan dia juga menyoroti perilaku tidak profesional dari seorang aktor utama. Dia menceritakan nih guys bahwa dirinya itu harus menunggu dalam kondisi dingin selama syuting di Changchun dikarenakan pemeran utama pria datang terlambat dan menolak untuk berpartisipasi dalam pembacaan naskah penting. Aktor tersebut juga menuduh nih guys bahwa tim produksi lebih mengutamakan kenyamanan pemeran utama pria dengan mengorbankan orang lain sehingga menunda syuting. Lee Ming-de juga mengisyaratkan adanya ketegangan yang lebih dalam di dalam tim dan menuduh adanya upaya untuk menyabotase karirnya. Menurut sang aktor, ada gerakan di balik layar nih untuk menghalanginya memerankan perannya sebagai Zhang Zuyo. Dia mengungkapkan rasa frustasinya atas dinamika kekuasaan tersebut yang menunjukkan adanya favoritisme. Selain itu, Marcus Lee juga menegaskan bahwa dirinya itu nggak akan terintimidasi oleh ancaman. Lebih lanjut, dia menuliskan, saya bertelanjang kaki sementara Anda memakai sepatu. Dramapanda mengatakan bahwa segmen dari Lee Ming-de tadi itu seperti menyarankan nih guys bahwa sang aktor tidak akan kehilangan apapun dan akan melawan. Adapun pernyataan ini mendapatkan sambutan dari para penggemar yang lantas memuji bagaimana keberanian dari Marcus Lee. Di sisi lain, tim produksi dari drama tersebut sudah buka suara nih guys. Jadi dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada malam yang sama yakni tanggal 4 Januari, tim produksi itu memberikan bantahan terperinci dan juga mengumumkan pemutusan kontrak mereka dengan sang aktor dengan alasan adanya banyak pelanggaran. Tim produksi dari drama tersebut menuduh nih guys bahwa Lee Ming-de tidak mematuhi jadwal yang disepakati untuk pemasangan kostum dan pembacaan naskah, lalu meninggalkan lokasi syuting tanpa pemberitahuan dan bahkan merusak properti hotel. Tindakan ini diduga menyebabkan penundaan yang signifikan dalam pembuatan film dan mengganggu operasi kru. Pernyataan tersebut juga dengan tegas membantah tuduhan yang dibuat oleh Marcus Lee dalam unggahannya. Mereka juga menekankan bahwa tidak ada aktor utama yang datang terlambat. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, Lee Ming-de mengklaim bahwa dirinya itu harus menahan suhu yang benar-benar dingin banget di saat menunggu lawan mainnya untuk datang. Nah, mengenai hal ini, tim produksi udah ngebantah. Mereka menegaskan bahwa nggak ada penundaan seperti itu. Tim produksi juga mengatakan nih guys bahwa mereka selalu mengakui kesesuaian Lee Ming-de untuk peran Zhang Zuyo dan tidak akan menanggung kerugian finansial yang signifikan untuk menggantikannya setelah 7 hari syuting jika bukan dikarenakan pelanggaran perilaku yang berulang kali dilakukan olehnya. Pernyataan tersebut lantas diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada para penggemar atas perhatian mereka dan kerja keras kru dengan mengatakan bahwa ini akan menjadi satu-satunya tanggapan mereka terhadap kontroversi tersebut. Mereka juga menyampaikan harapan baik kepada Lee Ming-de sambil berharap upaya semua orang yang terlibat dalam produksi pada akhirnya
akan dihargai. Kemudian, seperti aku lansir dari overseasidol.com, pada tanggal 4 Januari juga, Lee Ming-de kembali nih guys membuat pernyataan tegas terkait isu konflik di lokasi syuting drama The Triple Echo of Time. Dan pernyataan tersebut dibuat menyusul klarifikasi dari pihak produksi drama tersebut. Lee Ming-de sendiri menuding nih guys bahwa pihak produksi tidak menepati janji dan mengatakan bahwa dirinya sudah bersiap untuk mengajukan tindakan hukum. Sang aktor juga mengungkapkan bahwa pihak produksi telah menipunya dengan menjanjikan peran utama dalam drama tersebut. Dia bahkan mengeluhkan pengalaman tidak menyenangkan selama syuting, termasuk diusir oleh kru di saat sedang menggunakan toilet. Dia juga mengatakan bahwa industri ini sudah begitu rusak, lantas apalagi yang harus ia pertahankan. Dan pada hari yang sama, sang aktor juga terlihat membagikan lokasi di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing, yang mana hal ini mengisyaratkan bahwa dia telah meninggalkan lokasi syuting di Jilin dan kembali ke Beijing. Selain itu, Marcus Lee juga menyampaikan keluhannya melalui platform lain yang ditujukan kepada agensinya, yaitu Haesong Media. Dia mengatakan bahwa drama terbaru yang ia bentangi adalah proyek yang sudah ia kerjakan sebelum bergabung dengan agensi. Namun setelah masuk ke agensi, kontraknya diubah nih guys, sehingga dia pun menerima bayaran yang jauh lebih sedikit. Dia juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sikap dan cara komunikasi agensi terhadap dirinya. Dan Yorobun sebagai respons, media Tiongkok itu berhasil menghubungi Haesong Media untuk klarifikasi atas tuduhan tersebut. Pihak agensi lantas mengatakan bahwa mereka telah mengakhiri kerjasama dengan Lee Ming-de secara damai pada tanggal 24 Desember 2024. Agensi juga menegaskan bahwa mereka tidak mengambil bagian dari pendapatan Lee Ming-de untuk proyek apapun. Dan teman-teman, pada tanggal 5 Januari, Marcus Lee terlihat muncul nih di Bandara Beijing dan disambut oleh penggemarnya. Dalam situasi itu, dirinya secara terbuka mengkritik Ma Tianyu atas kebiasaan tidak membaca naskah saat di lokasi syuting. Dia mengungkapkan nih guys bahwa ketika para aktor lainnya sudah sangat memahami naskah, Ma Tianyu masih belum menyelesaikan pembacaan naskahnya. Marcus juga menambahkan bahwa dirinya sempat membahas hal tersebut dengan sutradara, tetapi responnya terima hanya berupa penegasan untuk menyerahkan urusan tersebut kepada dirinya sendiri. Dia pun lantas mengatakan, setelah datang, ternyata kamu tetap tidak bisa. Bisakah kamu syuting? Di mana keberanianmu? Apa ini lucu? Mari kita berdebat secara terang-terangan. Berani tidak? Kalau aku sekarang kembali ke Jilin, mari kita syuting satu adegan lagi dengan semua orang menyaksikan. Siapa nih yang sebenarnya tidak memahami perannya? Siapa yang tidak pantas disebut aktor? Berani tidak? Alright teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Lee Ming-de. Sementara itu, Ma Tianyu sudah menanggapi bagaimana tudingan dari sang aktor. Melalui sosial medianya, dia mengatakan bahwa keterlambatannya dalam membaca naskah disebabkan oleh revisi yang dilakukan pada naskah untuk episode setelah bagian ke-16. Seperti aku kutip dari overseasidol.com, Ma Tianyu mengatakan seperti ini guys. Beberapa hari sebelum saya masuk ke lokasi syuting, sutradara mengatakan bahwa ada beberapa masalah logis pada episode setelah ke-16. Ia sudah mengubahnya dan akan memberikan naskah cetak ketika saya tiba, dikarenakan saya tidak suka membaca teks elektronik. Setelah saya masuk lokasi syuting, saya menerima naskah cetak itu dan kemudian membaca ulang bagian setelah episode ke-16. Selain itu, Ma Tianyu Studio juga mengeluarkan pernyataan nih guys yang mengatakan bahwa Ma Tianyu selalu menjaga harapan yang tulus atas kerjasama ini sejak bergabung dengan kru. Dia juga tiba di lokasi tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diumumkan oleh kru dan tidak pernah menyebabkan aktor lain menunggu di tempat kejadian dikarenakan alasan pribadi. Lebih lanjut, mereka mengatakan ketika aktor lain meninggalkan adegan 2 kali tanpa alasan apapun dalam adegan pertama pada tanggal 2 Januari dan adegan terakhir pada tanggal 3 Januari untuk menghormati kehidupan pribadi rekan aktor dan memahami situasi khusus yang mungkin timbul sesekali. Selama proses menunggu selama 1 jam, Ma Tianyu tetap bersabar dan tidak merasa kecewa dengan masalah tersebut. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa Ma Tianyu itu tidak terlibat dalam apapun yang disebut perilaku nama besar. Well, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari pihak Ma Tianyu, baik dari Ma Tianyu sendiri dan juga pihak studio. Lantas, akankah Lee Ming-de akan menanggapi bagaimana statement dari Ma Tianyu dan juga studionya? Bagaimana ke depannya? Yuk, mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulke Mame dan aku juga mohon maaf
Kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.